Halo, selamat malam teman-teman. Oke, malam ini hari Jumat ya. Hari Jumat kita akan bahas beberapa hal yang lumayan serius gitu ya. Saya akan cari beberapa akun yang akan saya buka sebentar. Ini karena akunnya terlalu banyak. Oke. How about this? We are live now. Alright. Oke, sebentar teman-teman, saya perlu buka beberapa hal. Yang serius semua Pak, tidak masalah udah mau habis pada rindu ntar. Malah Mas 29D. Ya, 29D, 30D nggak ngaruh sih, kita akan tetap lanjut sampai 100D kayaknya. Saya perlu buka beberapa MT4 saya. Wow. Ada banyak banget MT4 di laptop saya, jadi ternyata lumayan membingungkan. Oke. Seratus dia udah dari master nggak? Belum sih kayaknya. Teman-teman perlu paling nggak 3 sampai 6 bulan. 6 bulan lah. 6 bulan kalau saya dulu butuh 6 bulan sampai 1 tahun ya untuk bisa menguasai semuanya gitu ya, teman-teman. Tapi nggak tahu kalau teman-teman mungkin beberapa lebih mabuk dari saya masalah data gitu ya, lebih ganas tentang data dari saya, mungkin akan bisa lebih cepat. Saya lagi cari akun. Okay. Not this one. This not this one. Apa ini ya? Sebentar. Nanti charting H4 ya Mas. Oke, saya udah janji hari ini saya akan charting H4 NM21 kemungkinan. Sebentar. Start from tanggal berapa? 20. Oke, udah 80 M8 Mas. M8 saya tidak pernah melakukannya, tapi kita akan lihat ya. Oke. Wait a second. Oke. Hari ini saya akan mulai share screen. File, profile, USD. Kenapa begitu USD saya? Mas yang kemarin saya tanya ke WA Mas enggak langsung, Mas enggak kirim statement ke WA Mas enggak langsung. Ke sini aja ke grup, ke chat ini. Ke chat di sini biar kita lihat bareng-bareng. Oke, saya kemarin kayaknya udah bikin profile deh. AUD versus all,
Euro AUD, GBP AUD, ini AUD versus all udah. File profile CAD versus all aman. File profile CHF versus all aman. Kita lihat file profile Euro aman. File profile GBP aman. Yen, New Zealand, ya USD-nya nih nggak nyambung ya USD-nya. Oke. Saya perlu bikin satu yang USD. Sebentar teman-teman, spread. Euro USD. USD Yen. NZD USD. USD CHF. USD CAD. AUD USD. GBP USD. Oh no. GBP USD sini. USD di sini. Oke, kita lihat Euro USD, GBP USD, USD GBP, AUD USD. Oke. Nah, profile, remove. Oke. Jadi ini kita ada lagi setup yang running teman-teman, Euro USD di H1 gitu ya. Euro USD di H1. Oke, kita akan buka trading view-nya. Saya baru bangun tidur sebenarnya. Jadi buka puasa kayaknya ngantuk banget, terus akhirnya saya memutuskan untuk tidur. Oke. Euro USD. Oke, saya akan lihat beberapa setup yang teman-teman udah ada yang share belum. Oke, emas den. GBP Yen, oke, structure wise oke. Nah, cuman jaraknya terlalu jauh dari area ini, perlu dimonitor mas. Jaraknya terlalu jauh, perlu dimonitor, jadi ini kemungkinan besar akan cancel ya. Nah, ini udah mulai rapi nih, teman-teman, udah mulai banyak yang benar gitu ya. Saya akan lihat di situ itu 55 menit. GBP JPY, Mas Den. Oke, ini oke, semuanya oke, climate-nya oke, in place. Ya, areanya ini ya. Nggak ada yang salah areanya, kecuali di RBD, cuman memang jaraknya sangat jauh ya. Jadi ini perlu dimonitor karena kemungkinan ini EMA-nya akan turun terus. Kalau lihat gelagatnya, kita nggak tahu sih, cuman kelihatannya EMA-nya akan bakal turun terus. Jadi kemungkinan dia akan lanjut ke sini. Sekarang pakai lainnya ini ungu boleh lah. Jadi kemungkinan nanti EMA-nya ini akan turun terus ini kayaknya sih. Tapi ya, belum tentu benar gitu. Kemungkinan nanti akan ke sini mungkin. Jadi dimonitor aja, nggak ada yang salah, cuma perlu dimonitor. GBP Yen 55. Oke teman-teman, kalau ada yang nanya setup misalnya ada yang SL, ditanyain aja, nggak apa-apa. Teresia, masa nggak ikut tanya CFTP 5515. Oke. Ini kemarin CHF yang
yang SL sepertinya ya. CHF yang kemarin kita ada entry dan SL di sini drop. Oke, nggak ada yang salah dengan CHF ya, kecuali memang not the best setup in the world, tapi secara rule nggak ada yang salah. CHF JPY. Kita bahas pro dan kontranya ya, tapi kalau teman-teman ada yang entry di CHF dan SL, teman-teman tidak melakukan dosa ya, nggak ada yang salah. Saya juga entry di sini dan SL. Pro dan kontranya ya, kita akan bahas. Oke. Pro-nya oke, semua areanya sesuai dengan plan ya, climate-nya oke, ada EMA 9 semuanya oke ya. Cuman memang dia punya sedikit problem, sekali lagi cuman sedikit problemnya hero. Problemnya di sini candle base-nya lumayan banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sedikit lower probability, candle base-nya cukup banyak, tapi ini nggak ada masalah karena buat saya jumlah candle di dalam base skornya rendah gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang entry di sini di Euro Yen, di CHF Yen dan SL, nothing wrong ya, ini good SL ya. Saya juga SL akhirnya. Kemarin seperti teman-teman lihat, saya kemarin punya area yang SL-nya agak jauh di sini. Dan saya bilang ini belum tentu nggak SL gitu ya. Ternyata benar akhirnya SL juga gitu ya. Dan nothing wrong, saya juga SL di sini, CHF Yen, Mbak Teresia. Nggak ada masalah. Oke, CHF Yen ini satu lagi. Ini apa? CHF JPN. Oke, ada entry di 4 jam 15. Bentar, saya kan mau chart layout, saya nggak punya 15 di sini. $40. Ini berapa? 15. Oke. 40 15. CHF-JPY. Ini Mas Julius ada satu setup lagi, kita coba lihat setupnya Mas Julius. CHF Yen 15. Oke. Ini di sini H4. Di sini kita pakai yang H4. Ini setupnya Terry. Which one? Ya, ini setupnya ya. Setupnya buy di situ ya. Entry 11018. Oke. Saya akan gedein ini aja. Areanya ini ya. Ini secara pribadi saya nggak akan entry kalau area kayak gini ya. Kita akan lihat kontranya di mana area ini. Yang pertama ini kemarin siapa yang marahin CHF Yen kayaknya. Salah satu problemnya sih di sini ya, teman-teman bisa lihat. Nah ini dia. Mana tadi yang dia kasih? Banyak banget yang dibuka ternyata. Ya ini. 15 DBR ya. Ini release rally ini dia harga jatuh dulu sebelum akhirnya rally ya. Jadi
Kita bisa lihat ini harga drop cukup kencang sebelum akhirnya rally, jadi not a good one. Kalau rally based rally, saya selalu bilang sama teman-teman, saya selalu pengen yang formasinya begini dan sebisa mungkin bentuk zone-nya begini ya. Jadi semakin ke sini semakin naik. Kalau bentuk zone-nya begini, RB ini ya kayak gini, saya kurang suka. Jadi CHF ini kayaknya saya nggak akan ambil ya. Ini ada dia drop dulu sebelum akhirnya rally. Loh, ini nggak fresh ya, ini udah masuk beberapa kali, udah 1, 2, 3, ada 3 candle yang masuk ke area, jadi nggak fresh. Mas Julius Chandra Wijaya, ini NZDJPY. NZDJPY kemarin kita entry di rally base drop ini ya. NZDJPY, ada yang entry teman-teman di NZDN, saya pribadi entry di akun yang lebih agresif ya. Di akun saya yang lain saya nggak entry karena rally base drop. Rally base drop saya nggak entry, tapi kemarin di insect of latihan kita kemarin kayaknya bahas ini harusnya teman-teman ada entry di sini. Ini ada 55 dan 60 kemarin kayaknya mirip, teman-teman ada yang ngambil 60-nya. Jadi kalau teman-teman 55 dan dibulatkan harusnya kepanggil. Atau kalau teman-teman 60 berarti juga kepanggil ya. Kalau 55 tidak dibulatkan berarti nggak ke-fill kemarin. Oke, ini kemarin kita entry. Sesuai rule ya, karena di kirinya. Oke. Not the best setup in the world, tapi memenuhi semua kriteria. Ini kemarin. Kalau teman-teman entry di 55 dan dibulatkan, kawan. Berarti areanya 598, kita bulatkan jadi 59, kita round down. Oke. High-nya kemarin di 6475, 75 tambah 7 82. Areanya segini, ini 1/3 ya. NZDN. Kalau teman-teman ada yang entry ini 3 to 1. Ini kepanggil di sini. Oke. NZDN 3/1. Sekarang Mas Julius menanyakan area berikutnya, RBD yang ini. Mas Julius pakai time frame berapa? Nah, beliau pakai 60 ya. Mas Julius pakai 60. Oke, beliau pakai 60. RBD berikutnya valid nggak? Valid ya. RBD berikutnya valid. Sekali lagi, saya nggak begitu nyaman dengan RBD, tapi valid. Teman-teman monitor aja lagi berikutnya. Ini RBD berikutnya yang perlu dimonitor. Dan kita lihat. Ini juga memenuhi kriteria PLN ya. Ini valid, Mas. NZDN, saya akan baca-baca setup dulu. Mas Benny, Euro Yen, 55 before. Euro Yen. Ini before-nya 55. Retest 2 kali, but drop is not significant enough. Weakening seller strength, weakening supply ya. Ya ini di CHF before, lumayan teliti Mas. Ini SDCHF yang kita bahas waktu itu ya. Ini SDCHF yang ekornya panjang yang waktu itu kita bahas. Udah 1/1 terus SL ini USD CHF-nya. Kita bahas Euro Yen ini memang
Yang frame berapa tadi Mas Boni? 55. Ini areanya euro yen. Ya, problemnya memang euro yen adalah dropnya memang nggak begitu oke. Tapi ini problemnya sih di sini ya, di EMA-nya. EMA-nya kita nggak dekat-dekat proximal. EMA-nya terlalu dekat sama distal ya. Jadi ketika harga masuk, jadi ini tidak ideal. Jadi euro yen. Oh, nggak, proximalnya nggak itu harusnya. Sebentar saya pakai ini aja. Oh, banyak banget. Wait. Ini yang mana nih? Kalau saya akan close-closein terlalu banyak yang kebuka tabnya. Euro yen ini korelasi ya. Kemarin kalau teman-teman yang tidak peduli korelasi gitu ya. Kalau teman-teman yang memutuskan untuk tidak peduli sama korelasi akan kehajar lumayan di yen kemarin. Hari kemarin. Karena hari kemarin ada beberapa setup yang yen semua gitu ya, dan lumayan banyak yang SL. Euro yen 55. Oke, saya akan naikin ini ya. Ini kemarin setupnya. Indikator, invert on discrete, auto UFO, my script. Kita tunggu. Oke. Jadi ini setup kita kemarin, euro yen di 55. 55 nggak kelihatan areanya ternyata. Nggak kelihatan areanya. Lu mau mana favorit saya ini dia. Anggaplah kita garis areanya segini. Ya, ini problemnya di distal, teman-teman bisa lihat. EMA-nya sedikit problem ya. Jadi harusnya memang nggak entry euro 55, euro CBY. EMA-nya nggak oke, nggak di dekat distal. Mesti sedikit teliti sama itu. Anyway, kita punya euro USD hampir SL. Euro USD hampir SL, almost SL ya. Ini Mas Erik jadi CHF60 SL. Oh, ini oke, nggak ada yang salah. Areanya rally base rally. Ini plan kita yang dulu kan Mas Erik? Ini kayaknya plan kita yang dulu banget ini ya. Yang lumayan dulu. Rally base rally SL ini plan yang kita bahas. Dan SL, nothing wrong dengan SL-nya. GBP NZD 55. Ini juga oke. Drop base drop. Clean, nggak ada yang salah. Kita punya area di sebelah kiri. Oh, harga masuk EMA-nya nggak di dalam sih, mananya lumayan jauh. EMA-nya cukup jauh gitu ya. Dan akhirnya SL. Ini problemnya sedikit di EMA. EMA-nya tidak di dalam ketika harga masuk, tapi ini juga nggak ada yang terlalu signifikan selain daripada EMA-nya. Tapi harusnya kalau mechanical hitam atau putih nggak diambil. USD CAD 8 menit. This is okay. Ini rally base rally, ada EMA dalam 8 di dalamnya. USD CAD ini oke. Kita lihat, saya bahkan nggak punya template-nya 8 menit. Saya tidak punya template 8 menit. Saya paling rendah punya H4. USD CAD. Oke, kita lihat. Saya akan bikin EMA di sini, Plan Editor.
Open. Hmm, 60 di sini 8. 8 menit areanya pasti ini. Saya akan masukkan indikator MyScript MTFM. Mana minum saya? Ini oke Mas, nggak ada yang salah. Setupnya oke, cukup bagus. Ini bagus, bagus. Bagus ya, ini bagus. Nih, kita punya ini. Dan rally base rally clean ini bagus, USD CAD. Delapan menit. Mas Zainul Ihsan bagus, Julius JVW, NZD ini tadi double RBD ini oke, sesuai rule tapi nggak preference kalau saya, tapi sesuai rule ya. Sekali lagi RBD tetap totally fine selama teman-teman memutuskan untuk mengambil itu sebagai makanan teman-teman semua. In fact NZD kemarin kita TP3 gitu ya. Mas Rudi Tanaga ada pertanyaan, masa nggak mengenai ekor panjang di candle sebelum breakout candle, apakah perlu diperhatikan warna candlenya juga? Maksudnya jika DRBR, apakah candle yang wick panjang yang wick sebelumnya harus warna hijau atau merah? Nggak, warnanya nggak penting sih Mas, warna di dalam nggak terlalu masalah. Warnanya tidak bermasalah. Oke, ini NZD/USD, rally base drop, ini oke, ini valid, masih valid, sampai sekarang masih valid, NZD/USD, climate rating 2/7. Ini rally base drop, ini mungkin ngambil dari 60, areanya segini, ini oke, a good one. NZD/USD ini punya siapa nih? Punya Mas Den. Ini setupnya oke, nggak ada masalah. CAD CHF 55 ini yang tadi dibahas sama Mas Erik. Ini setup yang bagus, ini quality setup. Ini contoh quality setup yang SL gitu ya. Kalau teman-teman cuma fokus ngambil setup yang kayak gini doang dan SL, nggak ada masalah, nggak ada yang salah dalam setupnya. Mas Julius ada lagi Eurochart 55. Eurochart ini drop base rally gitu ya. Kalau saya akan ambil itu, saya akan pertimbangkan untuk Eurochart 55. Ini kemarin tadi yang ditanyakan teman-teman di grup ini, Eurochart ini. Warnanya mana? Eurochart. Ini oke, tadi udah kita bahas. Terus Eurochart 55 ini setup tahun kapan? Ini Mei, awal Mei. Oke. Berarti di sini. Oh ya, ini dia. Kalau saya akan ngambil nih, saya akan ngambil segini. Dan ini juga nggak ada yang salah nih, SL aja. Nih, ini good SL. Ya, kita nggak punya PLN di sini. Tantangannya kita nggak punya PLN. Ini nggak punya PLN. Minusnya, kalau ditanya minusnya apa? Minusnya kita nggak punya PLN ya. Jadi ini kita nggak nemu struktur yang kita mau. Kita nggak punya struktur ini. Tapi masih sesuai rule dengan rule yang kita bahas di manual rule kita ya. Di rule kita yang rule bakunya ini sesuai, tapi ini bukan makanan saya ya, nggak ada PLN ya. Walaupun oke sih, ini bikin break new high, ini break new high, which is so far nggak ada yang salah Mas Julius kalau SL di sini. Ikut SL nggak ada yang salah. Ini Mas Peter NZD-yen, kayaknya ini udah kita bahas, NZD-yen 55 yang ini barusan Mas Peter. Ini udah kita bahas ya.
Ini rally base drop, ini hit 1/3. Good job. Ini lumayan, ini jadi konsultasi plan. NZDCHF 15 menit, NZDCHF 15 menit. Oke. NZDCHF 15 menit. NZDCHF 15. Kalau ditanya ke saya untuk scoring climate dan PLN tinggi mana, buat saya tinggi PLN. Ini AUD-CHF 55. Ini udah 1/2. Oke, ini waktu entry harganya nggak di dalam area ya. Nah, ini kalau sangat disiplin, Mas Julius nggak diambil ya. Karena EMA-nya nggak masuk. Tapi ya, in fact kita punya climate dan PLN ya, kita punya PLN atau climate dan UFO sebenarnya udah lumayan. Kalau ada EMA sebenarnya another high probability. Tapi ini kalau waktu masuk kemarin EMA-nya nggak di dalam, berarti harusnya nggak diambil. Waktu second touch SL, ngambil second touch-nya dan SL. Oh, di CHF kita ada entry nggak sih? Ayo, come on trading view. Jangan lama-lama. NZD-CHF 15. Saya aktifkan auto UFO-nya. Saya akan ganti. Oke, area UFO-nya itu. Oke, Mas Erik, ini ada banyak area di atasnya gitu ya. Ini ada area ini di atasnya, sebaiknya di-combine ya, karena sebaiknya di-combine kalau mau entry. Kedua, saya nggak akan entry NZD-CHF di 15 menit sih, secara pribadi. Karena NZD-CHF ini pair yang lumayan cross spread-nya lumayan lebar. Kalau di 15 menit menurut saya rugi sih, apalagi nge-sell ya. Saya nggak terlalu bahagia dengan spread NZD-CHF di 15 menit. Terus be careful ya. Terlalu banyak aktivitas trading di masa lalu, jadi selebihnya oke, kecuali kita harus pertimbangkan area di atasnya, karena ini sebenarnya kan drop di time frame yang lebih besar. Kalau saya kecilin, teman-teman bisa lihat ini adalah drop di time frame yang lebih besar. Jadi drop ini adalah bagian dari drop yang lebih besar. Jadi nggak begitu clean, saya nggak begitu suka. NZD-CHF. Ini Mas Onga Hermanto. Ini drop base rally ya, ini drop base rally. Pertanyaannya, Mas XOC setupnya termasuk DBR atau EBR? DBR, drop base rally. Jelas DBR ya, drop base rally. DBR yang nggak fresh, DBR sudah 2 kali retest sebelum akhirnya rally. Tapi valid, masih valid so far, sejauh ini semua parameternya masih valid. Monitor aja karena harganya terlalu jauh dari EMA. Mas Engga, kalau STM selesai apakah auto UFO-nya langsung tidak aktif atau gimana, atau lalu saran Masnya gimana? Nanti setelah selesai teman-teman akan dapat, kalau teman-teman mau langganan yang bulanan nanti bisa patungan sama temennya, nanti bisa langganan setahun, itu lebih murah ya. Oke. Mas Alit KC CHF yang 21. Alright. Kita lihat CHF yang 21. Oke, CHF yang 21 ini ya. CHF yang 21 areanya pasti ini. Ini areanya di sini. Sebenarnya ini nggak ada yang salah, Mas. Totally nggak ada yang salah. Fine aja ini. Nggak ada yang salah kalau teman-teman entry di sini dan SL ya nggak ada yang masalah. Sedikit lower probability karena udah retest 1, 2, 3, udah 3 candle masuk ya. Tapi masih oke karena dia masuk yang masih di dalam sini. EMA-nya juga oke, selebihnya oke, nggak ada yang salah. Kalau SL nggak ada yang salah, ini cuman SL aja. Salah satu contoh transaksi yang SL yaitu. Salah kurs. Salah satu contoh transaksi yang SL. Oke, teman-teman, stop
dulu kayaknya udah lumayan banyak yang dibahas nih. Sebelum habis ini kita akan bahas area-areanya. Eurochart 55 stop loss ini tadi udah kita bahas di barusan alumni adanya drop base drop ini. Eurochart 55 nih entry stop safety target SL ini oke, clean, ini clean drop base drop, gampang dilihat. Ini drop base drop, semua orang tahu bisa drop base drop, punya PLN dan klaimnya confirm kalau SL ini good SL ya Mas Arnel. Selamat, SL dengan bagus ya. SL sesuai rule ya. Anthony Euro Audi 144 ini oke. Ini kayaknya Euro Audi 144 ini. Let me see. Low chart layout 144. Euro Audi. Belum kepanggil ya? Panggil udah atau belum? Oke, Euro Audi 144 areanya di sini. Ini valid Mas? So far masih valid? So far masih oke, perhatikan aja sama EMA-nya. Ketika masuk ke area, monitor EMA-nya aja. Ini terlalu di atas ya, sebagian di monitor EMA-nya. Oh, no, nggak valid dong. Climate-nya nggak confirm. Aku baru lihat di sebelah kiri, climate-nya nggak confirm ya. Kita punya PLN tapi climate-nya nggak confirm. Mas Anthony. Jadi kalau ada PLN tanpa climate gimana Mas? Jadi kalau ada PLN tanpa climate gimana? Ini sebenarnya saya udah pernah bahas di grup alumni ya. Teman-teman, saya akan bahas dulu yang ini. Kayaknya ini lumayan penting. Saya akan bahas itu sebelum kita bahas chart yang lain lagi. Jadi teman-teman, saya selalu bilang trading itu adalah batasan diri. Trading adalah batasan diri. Penting banget buat kita tahu batasan diri kita. Jadi ada, kan kita punya climate ya, punya UFO, kita punya EMA 9, kita punya PLN gitu ya. Pertanyaannya, bisa nggak sih semua ini berdiri masing-masing dan work? Bisa aja gitu ya. Semuanya bisa work teman-teman. Jadi setup itu semuanya bisa work. Pertanyaannya, UFO plus PLN gitu ya, tanpa climate dan tanpa EMA bisa work nggak? Jawabannya bisa work. Kita punya UFO plus LN tanpa climate tanpa EMA bisa work nggak? Bisa. Dulu sebelum saya ketemu climate dan EMA gitu ya, saya cuma fokus sama ini. Jadi begini kan. Dulu teman-teman, sebelum saya ketemu Jose gitu ya, waktu saya bareng masih belajar sama Todd Davis, saya cuma mau ini aja. Saya cuma mau ini aja gitu ya. Terus saya yang penting punya drop base drop di sini. Saya punya rally base rally di sini. Ini saya ceritain saya dulu sebelum ketemu Jose gitu ya. Saya punya DBD. Saya punya RBR di sini. Kayak gini dulu buat saya cukup. Dan saya transaksikan. Ini terus, tapi saya nggak liatin EMA. Saya cuma UFO plus PLN gitu ya. DBD, RBR. Saya cuma fokus saja di sini, teman-teman. Di dua ini. Make money nggak akunnya? Make money. Tapi ya udah, ketika hari SL ya diterima, ketika hari profit ya diterima. Ketika SL diterima, ketika profit diterima, cuma fokus sama ini. Kalau nggak ada ini, nggak entry. Ya, saya cuma mau area UFO-nya terdapat di sini. Terjadi di antara, kayak di areanya terbentuk di sini, di antara ini. Di antara ekstensi sama high sama low-nya. Jadi areanya terbentuk di sini. Teman-teman boleh lakukan backtest ya. Lakukan backtest ini. Kalau teman-teman, sekali lagi saya selalu bilang jangan percaya saya gitu ya. Cari yang kayak gini bentuknya. Sama kayak gini. Lakukan backtest. Tanpa UFO, tanpa climate, tanpa EMA 9, this is work. Saya sudah pernah melakukannya ratusan kali dan work. Dan working just fine. Cuman tantangannya nanti teman-teman ketemu. Kalau ada RBR-nya banyak, yang dipilih yang mana Mas ya? Bisa work nggak? Bisa.
Pertanyaannya, UFO counter climate bisa work nggak? UFO doang, counter climate gitu. Bisa work nggak? Bisa work. Bisa work, bisa enggak. Ada hari di mana ini SL, ada hari di mana ini TP. Ada hari di mana setup seperti ini SL ya, ada hari di mana setup seperti ini SL, ada hari di mana setup seperti ini TP. Jadi tetap ada hari SL-nya, tetap ada hari TP-nya. Teman-teman mau fokus sama, sekali lagi teman-teman mau fokus sama climate, sama UFO, sama EMA 9 tanpa PLN, akan ada hari loss, akan ada hari TP. Teman-teman fokus sama RBD dan DBD, semuanya diambil, ada hari loss, ada hari TP. Semuanya itu cuma batasan diri, teman-teman. Jadi makanya saya selalu bilang, Mas, gimana? Ya dites. Saya udah pernah ngetes semuanya, saya udah pernah ngetes DBD only tanpa RBR, hasilnya make money. Saya sudah pernah ngetes UFO plus EMA 9 gitu ya, plus ACL gitu ya, dan hasilnya make money. Sekarang saya juga udah pernah ngetes UFO, saya udah pernah tes ACL atau PLN plus UFO plus EMA 9 gitu ya, tanpa ACL dan make money gitu ya. Tapi ada hari di mana kalau kita nggak perhatikan ACL-nya, ACL-nya udah expired, nanti ada hari kena di mana banyak SL juga gitu ya. Nah, sekarang kita punya UFO plus DBD atau RBR plus EMA 9 ACL, punya PLN gitu ya. Jadi kalau teman-teman fokus sama yang kayak gini doang, boleh nggak boleh? Bisa SL nggak? Ya bisa. Dan secara statistik teman-teman, sekali lagi saya harus bahas statistik saya. Secara statistik teman-teman, di 1:2, win rate teman-teman tuh akan sekitar 40-60%. Ya ada hari di mana win rate-nya 30%, ada hari di mana 1:2 loss. Saya pernah ketemu bulan loss tahun lalu ya. Ada bulan di mana kita sudah pakai ini, kita udah sangat disiplin dengan ini, dan ketemu hari loss, ketemu minggu loss, ketemu bulan loss. Tetap ada hari di mana setup ini tidak bekerja. Tugas kita ketika tidak bekerja tetap disiplin sama rule-nya gitu ya. Nah, pada akhirnya trading itu cuma batasan diri. Nah, supaya teman-teman bisa milih batasan diri teman-teman, saya selalu bilang goalsnya cuma satu, bikin jurnal, bikin trading plan, bikin jurnal, bikin trading plan. Jangan buru-buru making money. Kalau teman-teman dari awal goalsnya udah money, susah banget suksesnya. Karena scared money never wins. Saya udah bilang, scared money never wins. Kalau teman-teman fokus sama money, teman-teman tidak fokus sama setupnya. Padahal goals kita adalah tidak terlalu care sama hasil akhirnya. Goal kita adalah fokus sama setupnya. Apakah saya following rule atau tidak. Nah, rule-nya teman-teman yang pilih. Apakah teman-teman mau pada akhirnya RBD sama DBR-nya mau diambil gitu ya. Kayak kemarin ternyata RBD di NCDN work, ada hari di mana RBD tidak work gitu ya. Nah, tugas teman-teman setelah diputuskan gitu ya, ya diambil apapun konsekuensinya. Kalau misalnya teman-teman cuma fokus mau DBD sama RBR, ternyata RBD ada areanya terus work. Terus oke, berarti besok saya ngambil RBD. Pas ngambil RBD besoknya nggak work. Oke, aku berhentilah ngambil RBD, terus diambil RBD terus besok work. Terus teman bingung ganti gitu. Akhirnya nggak kemana-mana. Makanya yang paling penting di awal, adalah teman-teman itu menentukan ekspektasi. Makanya goals-nya di awal adalah journaling. Yang pertama ini, dalam 3 bulan sampai 6 bulan ke depan, ya, yang teman-teman lakukan dalam 3 sampai 6 bulan ke depan, teman-teman lakukan journaling. Ini boleh di akun demo, boleh di akun real, boleh tidak di entry, setupnya doang juga boleh. Tapi forward test ya, teman-teman nggak di entry juga boleh, di entry juga boleh. Journaling. Nah, teman-teman sebaiknya disikat semua ACL plus ini, yang penting digambar, nanti digambar,
lakukan ini 3 sampai 6 bulan ke depan. Fokus sama setup, jangan fokus sama uangnya. Nah, banyak orang dari awal goals-nya udah making money cepat, seperti yang saya selalu bilang, tadi pagi saya bilang, trading ini profesional seperti profesi lain. Teman-teman perlu invest waktu, uang, dan tenaga untuk membangun skill-nya gitu. Jadi dokter itu sekolah 5 sampai 7 tahun baru making money gitu ya. Jadi pengacara juga kuliah bertahun-tahun, 4 tahun, 2 tahun gitu ya. Pilot juga lama, 6 bulan gitu ya. Nah, menurut saya kalau teman-teman serius ya di trading ini, kabar baiknya di trading ini selama teman-teman mencoba, teman-teman tidak seharusnya kehilangan uang. Atau kalau teman-teman mau pakai real account, ingat stay very small gitu ya. Nah, teman-teman nanti pilih sekarang misalnya disikat semua, ketika charting disikat semua apa korelasinya. Nanti diambil nih, kalau ini kemarin tak ambil korelasi hasilnya apa, kalau nggak diambil hasilnya apa. Jadi goals teman-teman 3 sampai 6 bulan ke depan setelah lulus dari survival to mastery adalah bikin jurnal trading. Saya nggak expect teman-teman bisa make money 3 sampai 6 bulan, ya bisa aja teman-teman make money, tapi ultimate goals-nya adalah dari sini teman-teman adalah bangun skill. Jadi bangun skill dulu. Nah, jadi selalu ada hari ini misalnya teman-teman mau counter climate juga akan ada hari di mana itu working gitu. Nggak counter climate juga bisa working. Jadi follow ACL RBD working. Ada hari di mana setup itu work, ada hari di mana setup itu nggak work. Nah, teman-teman kan nggak punya cukup banyak data. Yang jadi problem adalah bagi kebanyakan orang ya, saya nggak tahu teman-teman di ruangan ini ya, banyak orang ketika dia mulai kayak gini terus excited gitu ya, terus mereka taking banyak transaksi, terus profit loss gitu, akhirnya happy, terus deposit yang gede gitu ya, terus belum ketemu ekspektasinya gitu ya, belum punya cukup banyak transaksi gitu ya. Setelah belum cukup banyak transaksi, akhirnya ketika terjadi SL beruntun gitu ya, SL 9 kali gitu ya, SL 8 kali gitu, teman-teman belum tahu itu normal atau tidak ya, karena teman-teman belum tahu ekspektasinya. Nah, saya gitu ya teman-teman, saya kasih lihat salah satu akun ini. Ini aja deh. Ini saya akan kasih lihat last month ya, ini last month transaction. Saya akan matiin dulu share screen-nya. Ini last month. Saya nggak ngerti gimana caranya narik ini ke dalam sana, ke dalam ini. Kalau saya screenshot terus saya upload bisa nggak? Bentar. Saya coba screenshot. Teman-teman lihat, ini akun yang dimanage sama salah satu tim saya. Ini literally bukan saya yang trading ya. Yang trading salah satu tim order taker saya. Ini akun kecil kayak $700-800 di bawah $1.000 ya. Tapi ini risk-nya sangat gede. Saya akan screenshot semua. Ini last month transaction supaya teman-teman tahu dan kebayang gitu ya. Dan saya screenshot, saya share via apa? Kalau mau saya munculin ke laptop, mungkin email mungkin ya. Email. Gmail. Oke, ini ada pertanyaan dari yang lain. SS kirim ke grup aja, Mas. Saya udah coba tak SS kirim ke grup, itu hasilnya pecah. Hasilnya pecah. Hasilnya pecah dan nggak bisa dibaca. Saya tunggu. Duyan Anggara, webinar is about to start. Bukan yang itu jelas. Kita tunggu ya. Emailnya terkirim. Saya akan ngasih lihat last month transaction gitu ya, teman-teman. Oh, ini udah masuk. Saya download. Oh, kecil banget. Oke, ini masih baca di sini.
Oke, teman-teman bisa lihat ini ekornya ya. Oke, ini kita lihat transaksi dari last month ya, 1 bulan terakhir. Ini ekon yang teman-teman bisa relate karena ini ekonnya kecil. Oke. Teman-teman bisa relate karena saldonya nggak terlalu besar gitu ya. Jadi kalau teman-teman beranggapan, oke, saldo besar sama saldo kecil mungkin nggak gitu ya. Nah ini last month ya, ini lumayan panjang, ini dari, nggak ada tanggalnya, ini dari 1 bulan 4 ya, dari 1 April. Teman-teman lihat ada profit loss gitu ya. Ada hari di mana TP-nya beruntun, ini very agresif ini, TP gitu ya. Teman-teman lihat ini SL, terus TP lagi, lumayan banyak. Nah ini ada, ini agresif ya, artinya korelatifnya dihajar dan indeksnya cukup gede. Ini teman-teman, ini saya ngomongin akun yang risknya cukup gede. Ini risknya 3% per trade, ini ngambil 2%, 1/1, 1% di 1/2. Oke. Oke, ketika pas posisinya kayak gini ya kita harus nggak euforia. Teman-teman bisa lihat ada hari di mana kayak gini nih, 1, 2, 3. Teman-teman bisa lihat ini, teman-teman dari bawah ya, ini 2 kali SL, 2 TP, 3 kali SL, 2 TP, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 SL gitu ya. Habis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali TP, 1 SL, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali TP berturut-turut gitu ya. Habis itu 3 kali SL, 2 kali TP, 1 kali SL, 1, 2, 3, 4 kali TP, 2 kali SL, 2 kali TP, 1 kali SL, habis itu dia TP lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali TP berturut-turut, habis itu SL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali TP, 8 kali SL berturut-turut, TP SL biasa, habis itu dia SL lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali SL berturut-turut, 3 kali TP, habis itu 1, 2, 3, 4, 5 kali SL berturut-turut, 2 kali TP, ini Eurochat, ini Euro USD Yen, teman-teman mungkin familiar setup USD Yen, Eurochat ini juga SL. So far ini 1 bulan terakhir ya, 1 bulan terakhir last month, ini profit $327. $327 ini dari balance sekitar startnya mungkin 800-an bulan lalu, $800 bulan lalu, sampai hari ini dia udah profit plus minus 30%. Tapi teman-teman lihat ya SL-nya, beruntung sama aja. Jadi kalau teman-teman SL, saya juga akun ini juga SL, bukan saya sih. Kita juga SL, saya SL, order taker saya juga banyak yang SL. Ini SL gitu ya. Nah ini kan teman-teman tinggal dihitung aja. Kalau akunnya yang risknya lebih kecil gitu ya, risknya lebih kecil juga ada kan SL. Cuman saya nggak pernah mau maknain, wah badai SL nih gitu ya. Satu, ketika lihat kondisi kayak gini ya, ada 2 TP, SL, TP, SL, TP, SL gitu. Ya buat kita normal-normal aja. Nah kalau teman-teman agresif ini, pertanyaannya, ketika teman-teman ketemu hari ini, siap nggak? Ketemu hari dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali SL gitu ya. GBPNCD, CADCF, NCDCHF kayak gini, SL kayak gini. Ready nggak? Nah, kalau pas ketemu SL kayak gini, ready nggak? Pas ketemu TP berturut-turut kayak gini, tetap bisa objektif nggak analisanya? Teman-teman lihat, akun ini ada 10 hari berturut-turut. 10 setup berturut-turut TP nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini last month ya, ini dari. Jadi saya secara pribadi teman-teman ini nggak ada keraguan sama setupnya sama sekali. Kenapa? Karena saya sudah entry ratusan kali gitu ya. Saya sudah entry ratusan bahkan ribuan kali dengan cara yang sama dan saya tahu angkanya berapa. Jadi ketika transaksi itu RBR dan DBD saja yang diambil, Mas. Betul. Jadi ini only RBR dan DBD EMA 9 PLN. Jadi ini setup barusan yang saya kasih lihat ke teman-teman, mostly setupnya adalah ini. ACL, PLN, UFO, DBD atau RBR plus EMA. Ini saya tambahin. EMA 9. Ini lumayan picky. Kalau picky terus SL, ya oke, memang ada hari SL, udah picky bisa SL nggak bisa. Itu TF berapa yang dipakai, Mas? Mostly dia H1 dan H4. Jadi mostly H1 dan H4. DNA ya, nggak apa-apa. Ini last month ya, artinya kita ngelewatin bulan yang sama. Kita ngelewatin bulan Mei, di mana bulan Mei juga banyak loss gitu ya. Teman-teman lihat Mei-nya banyak loss. Ya banyak loss, kalau loss ya loss. Normal-normal aja. Ini Mei, nih teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman, harusnya teman-teman bisa relate semua setup-setup yang ini ya. Nih Eurochat, sell di 52016, SL di 5224. Eurochat gitu ya.
Saya akan kasih tunjuk. Oke. Ini saya close saja. Ini bukan. Nanti dulu chartingnya, bro. Eurochart. Teman-teman pasti notice, itu adalah setup yang ini. Eurochart adalah setup yang ini ya. Eurochart setup yang ini. SL kah? SL. Teman-teman menemukan, makanya saya bilang ini setup yang bagus SL ya. Nggak ada yang salah ini SL, kita juga SL kan gitu ya. Maksudnya good SL. Load size-nya tergantung jarak SL, Mas. Load size-nya sama, pakai asisten. Ini entry-nya pakai asisten. Jadi load-nya tergantung jarak SL, pakai asisten. Mas, untuk load size itu beda-beda tolak ukurnya apa? Pakai asisten. Dua Anggara Trading Assistant. Seperti kalau teman-teman ngikutin ini area yang kita ambil bareng-bareng ini, akun yang kita tradingin bareng-bareng selama di kelas. Kalau teman-teman lihat kan load size-nya berubah-ubah. Kadang 0,1, kadang 0,3, kadang 0,2 gitu ya. Dan berubah-ubah tergantung lebar areanya. Ini drop is drop, Euro USD ini kita juga, ini entry yang kita bahas di kelas gitu ya. Dan Eurochart SL. Kalau teman-teman lihat sebelumnya, setelah Eurochart apa transaksi kedua? Euro Yen SL, Euro Yen SL sama, SL juga. USD Yen TP1. USD Yen TP1. Kalau teman-teman ingat, USD Yen kemarin kan saya bilang di akun saya kalau udah entry ya udah biarin aja gitu ya. Dan itu diikutin juga sama teman-teman order tracker saya. Oke, akun itu TP1-nya 2%, TP2-nya 1%, makanya lotnya beda ya Mas Julius, benar ya. Ini Euro USD, USD Yen gitu ya. Ini setup yang diambil yang sama, rally based rally setup kita kemarin. Kita kemarin di akun ini, di akun kita yang bareng-bareng kita close di sini, tapi dia tahan dan akhirnya hit TP1 karena balik lagi kita udah siap dengan angka yang jadi hit TP1 ini belum TP2 jadi masih floating separuh gitu ya. Ini setup yang sama yang teman-teman bisa relate gitu ya. Terus mana lagi? Euro Aude SL, ini Eurochart SL, CAD-CHF SL, CAD-CHF yang kemarin SL gitu ya. Audian TP1 gitu ya. NCD USD SL nih. Ya sama aja, nggak ada perbedaan antara yang kita praktekkan gitu ya, yang kita praktekkan dan yang kita sampaikan ke teman-teman. Semuanya sama, literally sama. Bedanya mungkin apakah Julius adalah order taker Mas Angga? Mas Julius jangan terlalu terang ya, nanti ketahuan. Jadi teman-teman, yang membedakan adalah saya calm down ketika ada minggu SL, saya biasa aja, saya tidak bergeming sama sekali. Ketika minggu TP juga tidak bergeming sama sekali. Ya memang gitu aja, nature-nya ada SL, ada TP, dan normal gitu ya. Mas ada rule tambahan nggak untuk dapat sampai TP3? Nggak ada sih sebenarnya, nggak ada rule tambahan. Tinggal Mas putuskan aja mau ambil TP2 atau TP3. Sekali lagi teman-teman, saya pribadi yakin dengan apa yang saya share karena saya mempraktekannya ratusan transaksi, oke? Saya mempraktekannya ratusan transaksi, jadi saya yakin dengan apa yang saya share. Ini ada apa Mas Erik? Pak Ketua mana ya? Cuman bedanya teman-teman, dulu di awal ketika saya memulai melakukan ini gitu ya, saya mau ganti akun yang balance-nya agak gede gitu, portofolionya juga sama, entry-nya juga sama. Saya nggak perlu kasih lihat ya yang puluhan ribu. Oke, saya kasih lihat satu. Yang ini. Last month juga kita lihat. Magic, come on, boom. Oke. Ini salah satu akun yang sedikit lebih gede ya. Ini teman-teman saya lihat. Nah, ini last month-nya profitnya 5.000 something gitu ya. Dan sama.
Tuh ya, ada SL di Eurochat juga gitu ya. Teman-teman bisa lihat ini ada SL di Eurochat juga. Saya gedein. Bedanya yang akun ini SL-nya sekali SL $1.000 gitu ya. Nah, nanti dikasih lagi yang naik lagi yang lebih gede lagi, SL-nya $13.000 gitu. Sama-sama SL semua gitu ya. Mas Julius, saya copy tweet aja dari akun itu. Kasih yang SL-nya expander, Mas, jangan. Oke. Saya pernah sel yang SL-nya 5.000 juga ada gitu ya. Jadi teman-teman, nggak ada perbedaan antara saya sama teman-teman. Secara ya membedakan cuman mungkin apa ya? Saya bisa berdamai dengan hari SL. Artinya saya percaya di muka bumi ini teman-teman kita bebas memilih apapun ya. Jadi kita bebas memilih apapun, kita bebas melakukan apapun yang kita suka gitu ya, teman-teman. Yang nggak bebas adalah milih konsekuensinya kan gitu ya. Jadi kita tuh bebas mau teman-teman mau memilih melakukan apapun di muka bumi ini bebas. Yang nggak bebas adalah memilih konsekuensinya. Yang nggak bebas adalah memilih konsekuensinya. Teman-teman pilih aja batasan dirinya. Nah, teman-teman nggak akan pernah bisa final sama batasan diri ini kecuali ngetes sendiri. Kalau nggak ngetes sendiri, teman-teman akan selalu nanya ke saya, Mas, kalau kayak gini boleh nggak? Ya jawabannya pasti boleh. Mas, kalau begini boleh nggak? Boleh. Rule-nya kan baku nih. Teman-teman udah tahu semua rule-nya gitu ya. Nggak 3 expander kalau TP, Mas. Kalau 1:2 ya TP-nya ya 1,5 expander gitu ya. Oke. Jadi Mas kemarin kan menjelaskan TF buat adjust proximal. Nah, jika Mas setting di 55 dan tidak ada area UFO, Mas lalu cari area UFO di H1 nggak? Mostly nggak. Biasanya kalau di 55 nggak ada, saya biasanya nggak nyari di H1. Oke, jadi kecuali memang areanya PLN ya, misalnya areanya PLN ya, kita punya area PLN yang sangat clean, ada EMA9-nya clean gitu ya. Di 55 nggak kelihatan, di H1 kelihatan, saya boleh ambil di H1. Selama semua strukturnya oke. Tapi kalau strukturnya so-so, saya nggak berusaha nyari setup. Jadi pertama teman-teman, yang penting ini nih, goals teman-teman ini dulu nih. 3 sampai 6 bulan ke depan, nggak usah mikirin uang dulu. Ingat, kalau teman-teman fokus sama uangnya di awal, udah nggak fokus sama transaksinya. Teman-teman lihat nih, kita punya entry Euro USD ini. Tadi kan teman-teman lihat, ini aja deh. Tadi ini Euro USD ini drop base drop, rally base rally. Pertanyaannya, drop base drop, sesuai roll. Ada EMA 9? Ada. Bikin new low. PLN-nya kurang oke PLN-nya. Tapi ya udah, kita punya area seperti ini. Tadi, ini udah merah nih, udah hampir SL nih. Udah merah kayak gini. Nah, kalau teman-teman mikirin ini, saya sedikit pun nggak ada kekhawatiran sama sekali gitu ya. Ketika saya ada setup itu running gitu ya. Walaupun nih teman-teman, ini salah satu akun saya masih running gitu ya. Saya akan ini salah satu akun yang masih running nih. Tak kasih lihat. Saya punya 3 posisi running ya, cuman ada 3 posisi running. Teman-teman lihat ini yang agak gede ini, ada 3 posisi running. Sekarang lagi floating profit $400. Saya juga nggak ngeliatin. Tadi minus hampir minus 1.000 ya akun yang ini, dan ya baik-baik aja gitu ya, nggak diliatin juga ngapain, karena kan saya udah siap dengan resikonya. Kalaupun ini SL saya udah tahu SL-nya berapa, kalau TP udah tahu TP-nya berapa. Yang penting, yang buat saya penting adalah saya fokus sama trading plan saya. Apakah saya hanya entry jika ada trading plan yang sesuai dengan makanan saya? Apakah saya peduli dia sesuai atau tidak sesuai dengan trading plan saya? Kalau sesuai ya udah SL ya SL gitu. Saya SL 8 kali tutup mata, SL 8 kali ya biasa aja, biasanya juga SL 8 kali gitu ya. Tapi ketika TP 10 kali juga ya biasa aja, karena kan saya cuma menjalankan rule trading. Jadi saya ini di luar permainan, teman-teman. Saya hanya operator yang menjalankan sebuah trading rule yang baku gitu ya. Saya hanya operator. Euro USD sama USD JPY Mas yang running, betul. USD Yen kita udah separuh ya, USD Yen kemarin kita ini setup yang sama, USD Yen ini entry yang sama dengan teman-teman gitu ya, rally base rally ini. Entry yang sama dengan teman-teman, sudah hit TP1 menuju final target ya gitu ya. Sudah hit TP1, sudah risk free gitu ya, Euro USD, kita sama-sama entry di sini. Kalau SL nanti malam, teman-teman SL, saya juga SL gitu. Dan normal ya bedanya nggak ada perasaan apa Pak, SL ya SL gitu ya. Hipnotik kami Mas biar mati rasa. Jadi tugas kita adalah fokus apakah teman-teman ngikutin rule atau tidak. Jadi coba deh pesan saya, teman-teman catat nih, teman-teman either mau pakai ini gitu ya, atau teman-teman mau di sini misalnya teman-teman mau boleh UFO ini teman-teman ambil semua UFO gitu ya. Yang penting plus EMA 9 gitu ya.
Saya mau teman-teman UFO-nya gini, disikat semua DBR dan RBD. Boleh nggak? Boleh juga gitu ya. Atau teman-teman nggak harus ada PLN-nya, misalnya teman-teman mau punya rule kayak gini. New low gitu ya. Ya udah dipilih mau yang mana. Yang penting dia ada UFO-nya, yang penting dia bikin new low gitu ya. ACL plus UFO plus new low plus MA9, atau ACL plus PLN plus UFO plus MA9, atau ACL plus PLN UFO-nya DBD atau RBL plus MA9. Udah, pilih aja tiga ini. Teman-teman tugasnya bikin jurnal yang banyak. Lakukan selama 3 sampai 6 bulan ke depan. Jangan mikirin uang dulu, supaya kebal dulu. Nih, kenapa saya kebal? Karena saya tahu angkanya, teman-teman. Yang membedakan kita berdua kan cuma itu nih. Yang membedakan antara kita berdua adalah saya tahu itu normal, teman-teman berpikir jangan-jangan saya melakukan kesalahan. Buktinya saya SL. Bedanya cuma itu aja. Nah, kenapa teman-teman ragu dan jadi ayam? Bisa jadi alasannya satu gitu ya. Satu, lotnya kegedean, makanya ragu. Dua, risk per trade-nya 2%, dan sikat semua korelasi. Sikat semua korelasi, padahal mental nggak kuat. Paling ini alasan teman-teman paling ini juga. Kemungkinan ini alasannya. Coba dicek lagi. Lotnya kegedean ini, teman-teman nggak mungkin lotnya kegedean ya. Saya mungkin akan refresh kata-katanya. Risk per trade-nya kegedean. Kalau teman-teman misalnya risk per trade-nya 2% gitu ya, di 1:1 gitu ya. 2%, SL 18 kali, 8 kali, itu minusnya 16%. Minus 16%, entry berikutnya jadi chicken. Jangan satu emas banyak kali itu. Nah, ini Mas Susanto misalnya, saya sudah drawdown 30% dan di awal bulan diturunkan. Nah, kan trik ini. Kalau sudah drawdown 30% gitu ya, drawdown 30%, terus habis itu risk-nya diturunkan, recovery-nya akan lebih lama. Makanya harus siap mental dulu. Account tadi yang 1000, teman-teman, risk-nya 3%. Begitu SL 8 kali, itu drawdown-nya juga 24%. Tapi habis itu tidak diturunkan risk-nya karena sudah kebal. Karena kita tahu 8 kali SL normal, karena kita memang nyekat korelasi. Nah, bedanya apakah teman-teman bisa tetap seperti itu kalau pakai RX gede? Kalau belum, ya sadar diri lah, kecilin RX-nya. Perhatikan korelasi gitu. Banyak dari kita nih kan pengen cepet-cepet dapat duit. Kayaknya saya sikat aja semua ya. Kayaknya saya kuat kok begitu SL. Aduh, SL lagi 5 kali. Aduh, SL lagi 6 kali. Aduh, SL lagi 7 kali. Nah, teman-teman lihat. Ya ini juga SL-nya juga kayak gitu ya. Kita ada SL yang berkali-kali juga. Ketika ketemu hari kayak gini nih, yang kayak gini, pertanyaannya masih tetap disiplin sama rule nggak? Masih berani entry nggak? Chicken nggak? Jadi chicken. Ya, nah, risk berdasarkan persen, berdasarkan money. Saya berdasarkan persen. Jadi saya risknya selalu persen dari balance terakhir. Tapi ya balik lagi, makanya sebelum teman-teman memutuskan mau risk berapa persen, 2%, 1%, 3% sikat korelasi atau enggak, pastikan punya data yang banyak dulu. Jadi kalau punya data yang banyak, teman-teman tahu performa metode ini jika saya praktekkan menghasilkan ini. Performa metode ini jika saya praktekkan menghasilkan ini. Nah, begitu teman-teman tahu angkanya, baru deposit pakai uang beneran. Jadi nggak gampang terganggu psikologisnya. Saya yakin teman-teman, pas ketemu hari yang begini nih, ada SL 1, 2, 3, 4, SL kayak gini gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kali SL, TP sekali, SL lagi, TP lagi, SL, SL. Kayak gini SL-nya, udah satu, ganti sistem trading plan, mungkin ganti sistem trading. Coba sistem trading lain, kayaknya enakan saya dulu ya, dulu kayaknya saya pakai TP 5 pips lebih gampang gitu ya.
atau teman-teman mulai berpikir kayaknya plan-nya nggak work, atau teman-teman mendadak jadi konservatif gitu ya. Tadinya agresif, begitu kena hari SL kayak gini terus jadi konservatif, pas dia konservatif banyak TP, berubah jadi agresif lagi, pas agresif ternyata musim loss, balik lagi konservatif lagi gitu. Jadi teman-teman harus pilih batasan dirinya, apakah saya agresif, apakah saya konservatif. Kalau saya agresif, nggak terlalu picky, ya udah stay terus, agresif terus. Karena ada hari di mana musim TP, ada hari di mana musim SL gitu. Dan teman-teman akan di akhir akan tetap terbayar. Gitu. Kalau teman-teman putuskan, oke saya RBD dan DBR diambil, ya ambil terus. Karena ada hari DBR SL, ada hari RBD SL, ada hari DBR TP, ada hari RBD TP. Yang jadi masalah teman-teman, oke saya cuma mau DBD dan RBR aja. Terus lihat, wah ini RBD TP. Besok saya entry lah, begitu besok entry, RBD-nya pas SL. Ya udahlah, saya nggak ngambil lagi RBD. Oh ternyata tuh tapi TP gitu. Nah makanya penting banget narik batasan diri yang tegas antara saya dan setup saya. Kalau itu belum punya, jangan deposit uang beneran dulu. Mas masih bingung untuk memilih korelasi pair karena bisa aja pair yang nggak kita pilih kena TP, yang kita pilih kena SLH. Gimana milihnya, Mas? Ya itu. Teman-teman perlu datanya banyak dan perlu latihan. Kalau saya, karena saya udah lihat banyak banget setup, teman-teman, saya bisa pilih yang paling bagus menurut saya. Yang paling bagus setupnya artinya formasi candle-nya paling oke, paling clean, jelas setupnya. Jadi kan ada beberapa mungkin nggak jelas, kita pilih satu yang paling jelas. Nah, ketika ketemu hari ini, saya tetap stay agresif di akun ini. Misalnya ini adalah saya yang trading gitu ya. Dia akan harus memilih tetap agresif karena ada hari di mana begini. Ada hari di mana seperti ini. Yang jadi masalah ketika kita lagi agresif atau ketika kita lagi konservatif, kita lihat datanya begini gitu ya. Terus kita balik jadi agresif, pas kita mulai agresif, terus datanya jadi begini gitu ya. Terus balik lagi jadi konservatif, balik lagi jadi agresif. Jadi teman-teman, saya yakin teman-teman akan galau kalau ketemu hari kayak gini. Kenapa? Karena nggak punya data. Makanya, balik lagi saya selalu bilang, 3-6 bulan pertama, nggak usah mikirin duit dulu. Fokus sama jurnal trading. Pilih, ini di data, ini di data, ini di data. Habis itu, ambil, saya adalah ini. Mati aja yang ini, persetan dan yang ini, masa bodoh dan yang ini. Saya cuma fokus di sini. Dari jurnal trading. Habis itu teman-teman akan kebal. Teman-teman bahkan nggak pengen nanya ke saya. Karena kalau nanya ke saya nanti jadi berubah opininya. Gitu ya. Mas, untuk psikologi supaya kebar, apakah work di akun saya ketimbang akun demo? Sebenarnya nggak di akun saya, nggak di akun demo, ya nggak di entry pun nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau catat before afternya di PowerPoint, teman-teman cuma fokus pakai PowerPoint before after gitu aja terus ya. Before after terus selama 3-6 bulan ke depan gitu ya. Terus dicatat, habis itu di data dengan benar, habis itu diputuskan, oke, selama 3-6 bulan ternyata saya punya data pakai ini, langsung terjun ke akun real, sah-sah aja. Ya, stay very small dulu di awal, kan dirimu belum terbukti mampu nahan TP kan gitu ya. Untuk TP juga mesti konsisten ya Mas, nggak boleh ganti-ganti. Ya, sebaiknya boleh nggak diganti di kemudian hari? Boleh, digantinya by data. Tapi misalnya teman-teman fokus ngambil 1/2 terus, tapi datanya untuk 1/3 dicatat. Begitu 6 bulan, teman-teman menemukan 1/3, ternyata make more money, dan teman-teman oke dengan angka SL-nya, boleh berubah ke 1/3. Cuman bukan gara-gara 1 transaksi, 2 transaksi, 4 transaksi, TP3, kayaknya saya besok rubah TP3. Ternyata besok harga cuma sampai TP2, balik lagi SL, terus udah balik lagi TP2 lah gitu. Dan kayak gitu tuh nggak boleh. Nah teman-teman begitu udah terjun harus sangat firm dengan, oke saya maunya begini gitu. Mas mau tanya, agresif dan konservatif jika dijalankan secara rule baku dan konsisten, apakah intinya hasil profitnya selalu lebih baik agresif atau sama aja? Ya intinya entry lebih banyak, hasil akhirnya akan lebih bagus. Win rate-nya mostly akan sama aja. Bukan berarti kalau teman-teman udah sangat picky, tadi kan ada perbahasan di grup. Saya kalau picky, nanti SL gimana ya? Pikir tetap SL, bukan berarti kalau saya cuma fokus sama ini terus nggak SL, ya tetap SL-nya juga akan banyak. Win rate-nya juga akan ketemu tetap mungkin 30-40% kan gitu, di 1/3 atau 40-50% di 1/2. Rata-ratanya cuma begitu. Cuman kan ketenangan hatinya aja yang beda. Kalau agresif akan ketemu tuh 9 kali SL, 13 kali SL. Kalau very picky, mungkin SL-nya nggak sebanyak itu. Gitu. Tetap akan ada hari di mana SL gitu ya.
Mas Angga di akun yang agresif tadi sepertinya korelasi juga diambil. Iya, itu agresif, very agresif. Sikat semua korelasi disikat. Ya tadi hasilnya bisa SL begini, hasilnya bisa begini, dan ketika begini ya diterima. Karena kalau nggak begini, pilihan lainnya adalah begini kan gitu ya. Kalau saya siap dengan saya mau ini, ya saya mau ini kan lihat korelasi USD chart, CAD, CHF. Sell USD chart, yang chartnya belakang sell, yang chartnya depan buy, sama-sama TP. CAD, CHF, CHF yen, Euro chart, GBP cari, Euro chart, CHF yen. Ini kan chart yen semua, CAD, CHF, Euro chart, Audi chart, GBP chart, Euro USD, Euro yen. Korelatif, sikat semua. Pas musim TP, TP semua. Siap nggak? Ya siap, kalau TP semua orang siap. Tapi kalau pas kayak gini, siap nggak? GBP NZD, GBP NZD, CAD CHF, CAD CHF, NZD CHF, NZD CHF. Lihat, sama-sama CHF di belakang, di buy semua, SL semua empat-empatnya. USD CAD, USD CAD. Ini sell CAD di belakang, buy CAD di depan. SL semua, gitu ya. Euro chart di buy, CAD di belakang di buy, gitu ya. USD CHF di sell, gitu. NZD USD, lihat, SL semua. Ya udah, diterima kalau hal itu terjadi. Nah, teman-teman banyak orang ngomong saya siap mas kalau SL, tapi begitu kayak gini chicken juga akhirnya kan, chicken juga, kayaknya ada yang salah nih strateginya. Nah, kebetulan ini terjadi minggu ini terlihat 5 Mei, 5 Mei, 5 Mei, 5 Mei, 4 Mei, 1 Mei ya. Akhir April, awal Mei begitu berdarah-darah. Ya sama aja. Cuman kita nggak menganggap itu berdarah-darah karena kita tahu on the long run ini make money. Kenapa beda? Karena pernah data. Nah, kalau teman-teman memang nggak siap dengan ini, jangan sosokan siap. Bener-bener ukur, tanyakan ke diri sendiri, saya siap nggak kalau kondisi kayak gini. Kalau enggak, ya udah risknya turunin. Nah, kenapa kita oke? Ini kan akun 1.000 gitu, maksudnya ini akun $1.000, $1.000 yang ya mati rasa kan gitu. $1.000 ya biar biasa aja itu, mas SL mau TP ya gitu-gitu aja. $1.000. Saya batas-batas akun 2.000, 3.000 masih agresif. Saya punya akun 2.000 yang lebih mabok lagi kan gitu. Dalam artian mabok itu banyak, mabok itu bukan mabok ya, rule-nya sih tetap selalu jelas. Dalam artian adalah lebih banyak lagi correlatednya, lebih banyak setup yang diambil gitu ya. Dan saya punya akun yang very konservatif, very picky, harus benar-benar base drop yang sangat clean baru diambil gitu. Jadi pada akhirnya teman-teman harus menarik batasan dirinya dan siap dengan angkanya. Saya akan lihat lagi. Ya mas yang ngegas lagi, saya suka. Mas kalau sudah konsisten 3 bulan tapi belum profit itu gimana baiknya? Belum profit itu gimana? Belum profit ya dicek. Yang SL itu biasanya gimana? Yang TP biasanya gimana? Coba nanti dicek. Yang banyak-banyak SL itu polanya gimana? Yang TP polanya gimana? Gitu ya. Nanti dicek baik-baik. Saya akhir April dan awal Mei kena SL beruntun korelasi jadi ayam. Akhirnya risknya diturunkan untuk korelasi dan nyaman rasanya walaupun SL semua. Oke. Masih di akun tadi ada beberapa transaksi yang close sebelum sampai TPA, alasannya apa mas? Enggak, itu enggak di close sih. Ini enggak di close mas. Akun yang tadi itu sebelum sampai TP di close karena ini kan akun bukan ECN ya. Ini akun yang non ECN. Ini non ECN, jadi ketika di close ya, ketika masternya ke close ya ke close. Jadi ini kayak gini nih, ini ke close karena masternya ke close. Ini kan pakai local trade copier ya. Kalau teman-teman tahu ini pakai local trade copier. Dia ngopi akun yang akun yang lain gitu ya. Jadi ini kan akun yang happy aja. Mereka juga pengen akun senang-senang, jadi ya deposit aja 1.000. Cuman kayaknya dia udah kehabisan stok zero spread, jadi dia pakai akun biasa yang non zero spread. Jadi ya itu cuma ngopi akun satunya aja. Jadi local trade copier, di copy aja pakai EA copier gitu, jadi copy akun yang satunya. Jadi akun yang satunya, akun masternya mungkin dia pakai risknya kecil gitu ya, risknya mungkin 1% di 1/1, 0,5% di 1/2 gitu, lebih konservatif. Dia punya uang jajan, depositin, ini kayaknya start dari 700-an kayaknya, apa 600-an gitu ya, dia depositin, terus ya udah biarin aja uang jajan, risknya dikaliin 2 gitu di followernya. Cuman karena masternya adalah akun ECN, jadi kadang-kadang masternya udah TP, dia di close otomatis sama copiernya, jadi nggak jarang bukan diintervensi itu.
Mas, kalau saya lihat tadi akun Mas kebanyakan nggak ada yang di cancel ya, nggak ada yang cancel karena akun itu adalah local trade copier. Di masternya banyak cancelnya, banyak cancel plan-nya. Itu adalah akun yang ngopi otomatis dari akun yang lain gitu ya. Jadi akun itu tidak ditradingkan secara manual, Mas, itu pakai local trade copier. Kalau ada yang nanya di mana sih local trade copier, saya di sini ke FX Blue. Local trade copier FX Blue gitu ya. Di kalau akun-akun yang saya tunjukin ke teman-teman gitu ya, kebanyakan akun itu tidak ditradingin langsung, itu cuma pakai EA. Karena pakai EA jadi dia nggak ada pending ordernya. Kayak yang ini misalnya. Nah, tadi Pak ya, itu yang lagi jalan, yang itu. Nah, teman-teman bisa lihat bahkan ini yang running ini bahkan nggak ada PO-nya kan. Ini nggak ada PO-nya. Nah, saya download di sini aja efek Blue Local Trade Copier. Efek Blue Personal Trade Copier for MT4. Saya pakai ini untuk copy dari satu akun ke akun lain. Kalau teman-teman lihat saya zoom in ya. Saya matiin kameranya dulu. Mana sih dia mouse-nya? Nah, kalau teman-teman lihat yang ini running nih transaksinya. Ini nggak ada PO-nya kan, nggak ada PO-nya. Kenapa nggak ada PO-nya ya karena ini local trade copier, ini nggak pernah ditradingin. Ini akun-akun yang cuma di-copyin ke akun lain dengan risk yang lebih besar gitu ya. Jadi memang nggak pernah di-cancel. Ya memang itu. Ayam sayur Mas Wijaya enak. Kayaknya kita belum charting hari ini. Oke, kalau saya sudah konsisten 3 bulan ini tapi hasilnya masih BEP ya. Kalau masih BEP nggak apa-apa. Berarti nanti diperbaiki. Kalau masih BEP nanti mulai dicek. Kalau lagi tidak trading Sabtu Minggu dicek aja setupnya. Yang SL sama yang TP-TP diliatin. Apa yang membedakan? Nanti kita ketemu polanya. Apa sih yang membedakan yang banyak SL sama banyak TP gitu ya? Apa yang membedakan? Nanti pelan-pelan akan ketemu setupnya. PU itu apa? PU itu pending order, Mas. M itu miliar dolar, Mas. M itu apa? Buat saya ini trading 10K sama trading 1 juta dolar, saya nggak ada perbedaan apa-apa ya. Saya nggak normal mungkin. Saya nggak ada perbedaan rasa sih teman-teman. Saya trading akun 1000 sama seriusnya dengan saya trading akun 30.000 sama seriusnya dengan saya trading akun 100.000. Biasa aja, buat saya sama aja. Karena kan saya selalu memandang semuanya sebagai persen risk dan R. Buat saya itu loss-nya dalam R. Jadi mau 1 juta nggak ada urusan. 1 juta, 100.000, 1.000, $300, $500. In fact saya dari dulu trading di akun yang cuma ratusan dolar gitu ya. Mana skip saya? Oh, di handphone yang satunya. Di handphone yang satunya, saya pernah compounding dari $250 sampai lumayan gede gitu ya. Sampai gede banget gitu, dan saya nggak pernah bermasalah karena buat saya semuanya tetap dalam R. Mau $1 juta saya loss-nya berapa R? Mau $100 saya loss-nya berapa R? $1.000 saya loss-nya berapa R? Nah, makanya teman-teman, fokus saya itu kan bukan dengan uangnya. Itu yang membedakan. Mungkin dasar yang membedakan adalah saya fokus sama setup, teman-teman mungkin fokus sama PNL-nya. Ya kalau fokus sama PNL-nya, psikologisnya akan selalu terganggu. Dan saya nggak fokus sama PNL-nya, profit and loss. Singkatan dewa. Jadi PLN-nya profit dan loss-nya nggak buat saya nggak apa ya. Saya nggak ketemu perbedaannya karena buat saya sama aja, mau di let me see, saya akan ke 240, saya akan charting beberapa pair seperti janji saya akan charting H40 dan M21 gitu ya. Saya nggak menemukan perbedaan antara saya trading akun gede dan akun kecil gitu ya, karena memang balik lagi buat saya loss-nya selalu dalam R dan selalu dalam persen. Kita akan mulai charting lagi teman-teman biar agak afdol. Nah, ini tanya, USDCP kalau climate sudah berubah kan jadi berharap Mas untuk menggapai TP3. Kata Mas kan kita mending profit daripada SL. Yes, kalau batasan dirinya itu. Sekali kan saya kemarin bilang batasan diri. Saya punya akun yang saya tidak peduli setelah dia ke entry, nggak usah di manage, dan saya sudah melakukannya cukup lama gitu ya. Dan so far saya oke ketika SL saya oke dengan SL-nya, ketika saya TP saya oke dengan TP-nya, ya saya biarin aja.
Toh cuma 1/2 kan, pilihannya hit TP2 atau hit SL. Dan on the long run kalau saya konsisten melakukan itu, saya juga baik-baik aja gitu. Dan saya terbukti baik-baik aja. Kemarin kan Mas Arnet kalau nggak salah nanya ya, kalau di akun Mas dibiarin nggak? Saya bilang dibiarin gitu ya. Tapi sesuai dengan latihan, saya bilang sesuai dengan rule yang kita bahas, ada pilihan rule, ada trailing stop. Kemarin kita udah bahas ada trailing stop, ada mindahin TP, mindahin final target ke UFO terdekat di edge time frame gitu ya. Ketika climate-nya enggak. Karena balik lagi dasar berpikirnya apa? Berharap. Nah, ketika kita menarik garis batasan saya adalah ini, ya udah diambil gitu ya. Contohnya audio USD. Beda. Audio USD kemarin kalau kita close gitu ya, akhirnya SL gitu ya. Kalau kita close jadi selamat. Audio USD transaksi yang ini, yang kemarin kita entry yang ini. Yang sebelumnya, audio USD yang sebelumnya yang kita SL di mana ya? Bukan yang ini kayaknya. Apa yang ini ya? Kayaknya yang di sini ini deh, mungkin yang di sini ya ini. Kita ambil ini drop base rally itu. Atau yang mana? Kita pernah ada yang kita keluar di sini dalam kondisi profit dikit, terus akhirnya SL. Nah, kalau ditahan akhirnya SL. Ada kasus seperti USD Yen ditahan akhirnya TP. Jadi balik lagi semuanya cuma tentang batasan diri. Kita mau berhenti di mana untuk ngambil batasan diri kita. Kalau saya misalnya dalam kasus USD Yen kemarin saya udah bahas, kalau Mas nonton replaynya kemarin kalau nggak salah yang nanya Mas Arnold ya. Mas itu Mas Angga udah kayak robot EA. Iya, saya udah kayak robot tradingnya teman-teman. Saya bener-bener mati rasa ya trading. Saya SL ya SL, TP ya TP gitu. Dari dulu banyak yang kenal saya dari dulu sebelum ini semua ya, sebelum ada kelas, sebelum ada semuanya. Mas Heni lah, Mas Heni kan kakak ipar ya. Mas Heni itu kakaknya Mbak Lisna. Mas Heni itu ngikutin saya dari dulu gitu ya, dan dia tahu saya nggak pernah overconfident, saya nggak pernah. Saya dari zaman trading, saya dari zaman main togel loh, saya mati rasa. Dulu tuh saya pernah tanya istri saya pernah main togel dan selalu profit gitu ya. Dan mati rasa, saya main togel juga disiplin sama rule. Saya walaupun gambling gitu ya, togel gitu, saya tetap dulu waktu kan pernah, semua orang pernah punya masa lalu gitu. Jadi tidak ada orang sukses yang tidak punya masa lalu dan tidak ada orang gagal yang tidak punya masa depan. Jadi kata Mas Rangga Umara yang punya pecel lele lela, tidak ada orang sukses yang tidak punya masa lalu dan tidak ada orang gagal yang tidak punya masa depan. Jadi saya dulu pernah main togel, disiplin, saya sangat disiplin. Bahkan saking disiplinnya saya, istri saya ngasih serum vitamin C gitu ya. Dia bilang ini nggak boleh kena matahari. Oh, saya disiplin, saya begitu masuk, saya masukin ke matahari. Kalau teman-teman pernah nonton live Instagram saya, istri saya turunin karena dia megang handphone live karena saya masuk ke pom bensin. Karena pom bensin nggak boleh main handphone, saya akan turunin gitu. Saya very disiplin dalam banyak hal gitu ya. Ya tadi bahkan istri saya pernah ngasih saya serum gitu, vitamin C ini nggak boleh kena matahari, setiap dipakai saya setiap pakai masukin botol, masukin botol. Sampai istri saya bingung gitu ya. Kok pas istri saya bongkar tasnya terus dia ngecek, loh ini kok masih utuh, apa nggak kamu pakai? Dipakai. Kok masih di botol? Loh katanya harus nggak kena matahari ya, setiap saya pakai saya masukin ke kardusnya lagi, dia bilang. Emang ada ya orang yang tahu apa terus dipraktekkan gitu. Terus Mas Edi pernah nanya, Angga tuh mabok, setiap baca buku dapat ide dipraktekkan. Sama, saya selalu gitu. Kayak dalam banyak hal, saya beli apapun, saya selalu baca buku manualnya. Saya nggak pernah sok tahu, karena saya percaya semuanya harus dibaca. Saya beli kulkas, saya baca manualnya, teman-teman. Saya beli kulkas, saya baca manualnya. Saya beli blender, saya baca buku manualnya. Jadi saya beli apapun, saya baca buku manualnya dulu. Karena memang, ya tadi, mungkin teman-teman beli kulkas, udah langsung aja dicolok-colok. Saya baca dulu manualnya. Karena saya terbiasa dengan data, saya harus disiplin sama apapun yang saya kerjain. Gitu. Ada rencana buat kelas togel, Mas? Rule togel gimana? Coba ceritakan dikit. Jangan. Mas Angga titip setup USD SGD 1D. Oke. Tadi udah saya kasih USD SGD. Oke, kok tadi saya udah lihat sebentar. Tapi sekarang kita akan setup di sini ya. Euro USD gitu ya. Euro USD climate-nya up ya. Teman-teman kalau lihat di H1 climate up, di daily climate down. Ingat kita punya sell Euro USD gitu ya. Kita punya sell Euro USD di daily, ketika ngelihat H4 kok up. Gimana caranya, Mas? Cuek aja, trade only what you see, not what you think gitu ya. Toh kalau kita lihat di 21 nggak ada UFO-nya juga kan, nggak ada UFO-nya. Euro USD, GBP USD.
Togel Singapura atau Hong Kong, Mas. Dulu saya trading semuanya. Jadi pagi itu yang paling dulu buka itu kalau nggak salah Kamboja ya. Jam 11 Kamboja, habis Kamboja terus Sydney. Habis Sydney terus Sydney itu jam 1, habis ini Cina itu jam 3. Habis Cina itu yang buka berikutnya, habis Cina itu Singapura kalau nggak salah, habis Singapura baru Hong Kong. Apal saya marketnya. Sesinya apal gitu ya. Awalnya saya cuek, tapi setelah Mas bilang mending profit daripada SL jadi hit TP1 jika klaimnya belum saya close. Boleh. Mas Alit, diambil aja batasan dirinya, dipilih. Mau tetap cuek atau mau di cancel. Yang penting di cancel aja terus. Kalau di cancel, digeser ya digeser terus. Maksud saya bukan di cancel ya dipindah ke final targetnya digeser terus. Kalau memutuskan cuek terus. Karena selalu ada pro and kontranya. Ada hari di mana menggeser itu menyelamatkan, ada hari di mana menggeser itu bikin nggak jadi TP. Ada hari di mana kalau dibiarin itu SL, ada hari kalau dibiarin itu TP. Selalu ada pro dan kontranya, sisanya diambil gitu ya. Salah satu alasan saya tidak melakukan manage trade setelah running karena takut tidak konsisten akibat keterbatasan waktu ngecek chart, Mas. Siap. Very sah ya. Sampai hafal trading togel. Market forex sekarang juga hafal ya, Mas. Mantap. Besok buka angka berapa? Buset dah, saya di Singapura aja nggak tahu jika togel ini di sini tutup jam berapa. Ya, GBP USD. GBP USD ini climate-nya sudah lewat ya 12 dari 9. Balik lagi, boleh nggak Mas? Nah, misalnya dia nanya, Mas, climate-nya udah lewat, tapi setup-nya bagus. Ya, sebelum teman-teman nanya, saya tanya dulu. Mana nih favorit saya? Kok nggak ada favoritnya? Wah, saya habis ngasih tahu favoritnya Mas ini hilang, favorit saya hilang. Mana dong? Oh, ini jadi pindah ke sini ya. Tidak browser. Oke, ini favoritnya. Ini ada area yang lumayan menarik. Drop base drop gitu ya. Ini udah retest tapi udah retest jatuh gitu ya. Nah, ini teman-teman lihat, ada hari di mana drop base drop PLN tanpa ini work. Ada hari di mana kayak gini nggak work. Jadi teman-teman kalau misalnya kayak gini, ya dicatat aja climate-nya lewat. Jadi teman-teman lihat nanti, melanggar climate expired itu probability-nya berapa, catat. Gitu. Kalau saya selalu gitu dari dulu. Jadi, Mas boleh nggak kalau dia masih udah merah tebal tapi climate-nya lewat gitu. Ya dicatat aja. Di semua bikin semua transaksi lewat climate gitu. Dibikin satu folder khusus di PowerPoint, habis itu dilanjutkan aja gitu ya. Ya udah, nanti dicatat. Oh, ternyata kalau climate-nya lewat, win rate-nya cuma sekian persen. Banyak SL, banyak TP, banyak SL, banyak TP. Nah, pertanyaannya kalau digabung sama transaksi SL lainnya, SL-nya masih sanggup saya tanggung nggak secara emosi? Kan yang penting itu, teman-teman. Saya masih sanggup nanggung nggak secara emosi? Karena pada akhirnya, mau disikat terus tetap ada hari profit, ada hari SL. On the long run, teman-teman, selama rule-nya konsisten, selama MM-nya baik, selama RR-nya jalan, tetap hasil akhirnya tetap akan survive. Masalahnya, ketika hari buruk terjadi, bertahan nggak? Itu yang paling penting. GBP USD, USD JPY, Wenibah kurang jauh mainnya. Mas NZD USD 421, kita akan nyampe ke sana. Di kiri Mas. Kadang ketangkap aneh dikira dikasih nginep gratis di hotel Prodeo. Kayak ini nggak jelas ya climate-nya USD Yen. AUD USD. Teman-teman ngikutin deh, kan teman-teman udah charting sama saya tiap malam ya dalam jangka waktu yang lama. Kayaknya nggak ada yang berubah, gimana chartingnya gitu-gitu aja. AUD USD, nggak ada area. USD CAD. Nah, ini hati-hati, ini USD semua ya. Kalau teman-teman tipe korelatif, hati-hati ya. USD CAD tadi ini entry siapa tadi ya? Oh, entry itu di M8 ya USD CAD. Yang M8 tadi entry di sini. Spike turun terus naik. M8 ini berapa jauh dari area? Ini di sini tadi 63 53. Ini SL yang USD CAD M8 tadi kayaknya. USD CHD baru climate-nya baru confirm. Terus USD CHF ke kasino Mas, nggak pernah, saya nggak pernah ke kasino. 1:1 masuk kategori RR yang bagus nggak Mas? Oke, 1:1 oke. Minimal 1:1. 1:1. Oke, USD CHF. Nggak ada yang menarik. Tadi ada yang nanya NZD USD ya, 421.
Mas tadi banyak bilang Hasselblad dan H4. Hasselblad dan H4 itu edge time frame ya, bukan Kaman time frame. Oke, ini oke. NZD USD H4. Oke. Tapi ini punya sedikit cons gitu ya, kontranya. Ini oke ya. Ini lumayan oke. Kita punya drop base drop, kita punya PLN, kita punya drop base drop, kita punya EMA, dan kita punya climate yang confirm. Ini kenapa yang ini ada sih? So far ini baik-baik aja, ini oke. Ini oke. Drop base drop ini lumayan oke ya. Cuman problemnya adalah dia berada di dalam sini. Ini sedikit kontranya ya, sedikit kontranya kalau kita look left konsep, ini left-nya nggak clean ya, too much transaction di masa lalu. Tapi kalau semuanya in place tetap bisa aja working. Tapi teman-teman perhatikan ini, kayak gini dicatat aja nanti. Ingat 1 bulan pertama harusnya teman-teman belum mikirin profit atau loss gitu ya. Teman-teman fokusnya adalah ngumpulin data, ngumpulin jurnal. Kayak gini perhatikan itu gitu ya. Nah, satu lagi dulu apa ya? Kalau nggak salah Irfan Patel, salah satu instruktur saya bilang, banyak pemula, mereka merasa kalau mereka trading di time frame rendah, akan ada banyak kasusnya, akan ada banyak transaksinya, terus lebih cepat belajarnya. In fact not, kata dia. Trading aja di time frame yang lebih tinggi, lebih santai, lebih punya banyak waktu untuk ngeliatin dan manage-nya, untuk fokus sama belajarnya, dan menurut dia, trading di time frame tinggi untuk pemula lebih baik daripada trading di time frame rendah. Karena di time frame rendah tuh emosinya lebih banyak, lebih gampang dikocok-kocok gitu ya. Jadi pendapat bahwasanya lebih banyak setup di time frame kecil akan bikin kita lebih cepat belajar, seringkali enggak, karena kalau terlalu cepat nanti juga malah belajarnya enggak oke. Ya sekali lagi orang akan beda-beda ya teman-teman. Cuman saya dari dulu nggak pernah aliran trading time frame rendah, walaupun saya punya instruktur namanya Bashir itu selalu trading day trader, tapi Bashir kan nggak pernah nginep transaksinya, dia nggak pernah nginep transaksinya. Kalau nginep takut dia, jadi dia akan entry di H4 21 kayak gini kalau Bashir H4 dan 21. Oke. Mas Angga nggak bisa disiplin kalau kasino dan melanggar rule. Aku pernah nonton kasino mas, pas kasinonya mah film sama Dono dan Indro. Oke. Ini Mas Anel, maksud saya daily H1 ya, daily H1. Mas Beni, trading DF rendah, puyang saya lihat candlenya Mas, rame banget. Udah kapok saya. Jadi semakin rendah time frame-nya, semakin banyak candle-nya kayak gitu. Jadi semakin susah dilihat. Semakin tinggi time frame-nya, semakin clean, semakin gampang dilihat. Teman-teman lihat deh. H4 sama 21 gitu. Lebih gampang dibaca yang H4. Jadi nggak tahu ya. Banyak, walaupun sekali lagi ini kan karena semuanya kan batasan diri ya. Jose sama Bashir itu oke dengan time frame rendah. Saya gitu ya, nggak pernah merasa oke dengan time frame rendah. Ya teman-teman pilih aja nanti batasan diri yang dites. Sam ada dua, ada Sam Evan, ada Sam Saiden, mereka nggak oke dengan time frame rendah. Wah, belum selesai ternyata. Titik mas kalau dibahas, kalau sudah skip. Nah, USD SGD ini, USD SGD. Ini oke. Ini rally base rally di daily, ini oke. Rally base rally. PLN oke, ada EMA 9-nya. Everything in place ya, Mas. Oke, bisa dieksekusi. USD SGD 21. Valid setup gitu ya. Ya kalau di TF rendah memang agak sedikit susah untuk terlihat mudah dan terlihat jelas. Jadi kalau teman-teman, batasan saya sih 55, secara pribadi batasannya 55 menit. Saya nggak pernah turun ke bawah itu, kecuali ya belakangan ini banyak teman-teman request saya untuk bantu lihat 21, ya saya bikin akun baru, makanya saya deposit kayak $3.000 gitu untuk trading 2144. Saya kasih lihat akunnya ya. Bentar, saya kasih lihat akunnya yang saya tradingin H421 gitu ya teman-teman. Saya kasih lihat akunnya, saya depositin $2.000 di situ ya, yang trading H421. Saya tradingin lumayan lama ya, beberapa minggu, sampai akhirnya saya menyerah gitu ya. Tidak sanggup, bukan makanan saya gitu. 421, saya di handphone aja, saya akan kirim ke email kayak tadi. Ini salah satu akun yang saya tradingin H421 di sangat rendah trend frame-nya. Ini saya deposit dari awal, 2000, saya deposit 2000 untuk mengakomodir teman-teman gitu ya, trading di time frame rendah. Sampai akhirnya saya menyerah, tidak sanggup, terus mati aja gitu terus.
Saya barusan top up lagi 1.000, terus saya top up lagi jadi 2.000. Mana nih kok nggak connect? Sebentar, kayaknya di sini. Apa ya? Oke nih kayaknya. All history saya akan share ke teman-teman. Ini kemarin waktu itu teman-teman alumni minta apa? Masa nggak di H421 dong gitu ya. Terus saya deposit nih 1.000, teman-teman bisa lihat ini saya deposit $1.000. Tanggal berapa nih deposit? Tanggal 13 April tuh, belum lama, 13 April 2020. Saya deposit 1.000, cuman fokus ambil H421. Ini sekarang saya entry-in lagi, tapi ini time frame tinggi udah. Ini saya entry-in lagi, barusan saya entry-in lagi. Ini baru punya beberapa pending order. Ini sekarang balance-nya 2.000 ya. Ada beberapa pending order yang ada beberapa PO yang saya pasang, tapi ini time frame tinggi semua. Ini H4 ke atas. Saya sempat trading di H421 nih. Kalau saya lihat ini deposit 1.000, kemarin deposit 1.000, terus profit, SL, profit gitu ya, terus profit, SL, so far di belakang profitnya baru 108 gitu ya. Profit 108, terus kemarin saya top up 1.000 lagi gitu. Jadi profitnya $108 dan udah. Sekarang saya top up lagi, jadi ini ada 2.200. Nah, yang menarik teman-teman, saking banyaknya akun saya, kadang-kadang saya lupa kalau saya pernah punya akun berapa, saldonya berapa. Jadi kadang-kadang saya pernah login ke satu M-Torque, wih, saya punya 3.000 di akun ini. Saya lupa kalau saya punya 3.000 di akun itu. Jadi itu lumayan sering terjadi. Jadi saya pernah coba trading itu seminggu, jadi dari 1.000 profit 108, jadi mungkin baru profit sekitar 10% gitu. Terus akhirnya saya menyerah, kayaknya saya nggak sanggup H421, terus saya berhenti. Jadi saya sempat H421, kemarin teman-teman, April ya kalau nggak salah, bareng teman-teman alumni, Mas, coba dong bikin H421 gitu ya. Jadi habis itu nyerah gitu ya. Habis itu nyerah ya udah gitu. Mas, apakah buffer sama TF rendah sama dengan TF daily 55? Jawabannya ya, sama dengan daily 55. Oke, teman-teman, ini udah cukup lama, udah 1 jam 42 menit ya. Takutnya banyak teman-teman yang mau beraktivitas. Balik lagi, recapnya malam ini. Goals teman-teman fokus sama korelasi. Jangan mikirin uang dulu, kan di awal jangan mikirin uang dulu. Kalau teman-teman dari awal goalsnya udah uang, gampang banget kena psikologisnya, karena teman-teman masih dalam proses belajar. Atau mungkin sebenarnya setupnya sama. Kan rule-nya gampang ya sebenarnya. Rule-nya gampang, hitam atau putih. Tapi teman-teman kan belum tahu ekspektasinya. SL sekian kali ini wajar nggak sih? SL sekian kali ini normal nggak sih? Teman-teman masih belum tahu itunya. Belum punya rasa kalau SL berapa kali. Nah, Mas enggak, oke, enggak. Kalau dari sekarang fokus kumpulin data di RBR dan RBD. RBR dan DBD selama 6 bulan ke depan tanpa memikirkan DBR dan RBD lainnya. Jadi kumpulin data yang tadinya jadi only fokus kumpulin data. Boleh. RBR dan DBD boleh, Mas Saputra Ahmad. Mas enggak, mungkin bisa dibikin giveaway akunnya, Mas. Undian berhadiah yang 30 days challenge. Jadi Mas Heni Krisna kakak iparnya Mas enggak, betul, kakak ipar. Itu kakaknya Mbak Lisna. Oke, jadi thank you teman-teman. Saya sering kasus. Saya punya akun yang kayak kecil-kecil tadi, 2.000 tadi ada berapa ya? 2.000 di situ, 2.000, 1.000, 2.000. Saya ada 7.000 akun yang misah-misah gitu, ada $7.000. Akun-akun yang kecil-kecil yang saya lupa kadang-kadang. Ini saya barusan buka. Ternyata saya punya balance di broker yang lain gitu. Kemarin saya ngetes broker namanya Pure Market. Saya barusan login, udah lama nggak pernah dibuka, terus saya cek, saya masih punya $1.000 di situ, $1.000 di Pure Market. Terus ternyata saya punya akun lain itu ada yang, ternyata di akun itu masih 1.000. Jadi kayaknya akun saya yang mecah-mecah gitu, yang lupa-lupa gitu, kayaknya ada belasan ribu masih. Kenapa dipisah-pisah Mas akunnya? Ya kayak itu tadi, karena kan saya nggak mau mengganggu akun saya ya, karena kan banyak order taker yang udah trading akun saya. Ketika misalnya ada yang, Mas, tolong dong bikin H421, ya udah saya depositin 2.000 gitu, ngetes H421, ngikutin teman-teman alumni gitu ya. Ternyata lupa, terusnya lama nggak saya tradingin. Kalau teman-teman lihat akun ini tadi, yang H421 tadi ada kayak udah 2 minggu nggak saya tradingin, dan dia biarin aja saya 2.000 nganggur di situ. Ya lumayan.
Mas area jika dikatakan terlalu lebar jika sama dengan berapa persen ATR-nya. Nah ini saya masih pakai ini nih, saya pakai ini Lucky ini kalau area terlalu lebar. Pokoknya kalau menurut saya dari apa ya, dari move-nya terus areanya kayaknya lebar banget gitu ya, saya nggak akan ambil. Diversifikasi mas, nggak diversifikasi sih, itu sih pure pure karena akunnya buat coba-coba kayak gitu, terus 2000 saya nggak merasa punya ikatan apa-apa dengan akun $2.000, $3.000 gitu. Jadi ya kalau teman-teman tahu akun saya yang nakal-nakal aja kayak 30.000 balance 30.000, 28.000 gitu akun nakal-nakalnya. Jadi ya jadi gitu. Oke teman-teman, thank you waktunya udah 2 jam. Sampai ketemu di live berikutnya ya. Saya belum mandi ya, baru bangun. Bye bye.